Halo teman-teman, kita bakalan mulai aja untuk ngebahas atau review, dan ini tepatnya adalah full review karena gue udah coba dan coba lagi 4 hari berturut-turut, nyoba 8 jam, nyoba sampai berbelas-belas jam, dan yang terakhir itu kemarin gue nyoba sampai ke 14 jam lebih. Produknya apa? Ini adalah salah satu produk yang memang wowing banget ya, jadi bikin gue wow gitu dari pertama gue nyoba produknya ya. Yang sebelumnya itu gue nyoba produk dari Jekyll yang Blur Effect Whey Cake. Seperti kalian tahu, gue ingetin untuk penggunaan Blur Effect Whey Cake ini kalian hanya pakai sebagai finishing aja, karena hasilnya tuh jadi blur banget, jadi halus banget, pokoknya cakep. Dan sekarang produk apa yang mau dibahas ya, bikin penasaran aja, karena memang penasaran juga gue honestly teman-teman. Jadi gue mau review ini, namanya Jekyll Blur Effect Foundation, dan warna yang gue pakai adalah golden. As you guys know, mungkin sebelumnya gue nggak perlu banyak ngomong kali ya, karena udah banyak sekali konten creator lainnya yang mereview produk yang sama gitu kan. Jadi ini untuk harga, gua beli harganya di 169.000 ya sekarang. Jadi di Jekyll official store yang ada di Shopee itu dia lagi ada promo, harga normal 179.000, di Jekyll official store-nya 169.000 dengan satu paket ya, berikut foundation dan sponsnya. Kita bakalan bahas klaimnya dulu aja. Oke, sebelum masuk ke produknya. Jadi dia itu foundation dilengkapi dengan beauty sponge ya, skincare in foundation dengan niacinamide, allantoin, dan kafein. Fungsinya untuk merawat dan mencerahkan kulit. Satin coverage, silky and smooth texture, mudah di blend, diformulasikan khusus untuk tipe kulit wanita Indonesia. Mengandung SPF untuk menghindari dari paparan sinar UV langsung, tapi tidak ada diinformasikan berapa SPF-nya, hanya ditulis aja ada UV protection gitu ya, kalau kata orang Sunda mah UV protection. Terus dia menyamarkan pori, daya tahan premium, tidak oksidasi ataupun transfer, hasilnya natural flawless ya. Oke teman-teman, seperti itu, natural flawless, ngisi pori-pori, bikin halus ya. Kita bakalan langsung aja ke bagian dalamnya. Jadi dalamnya itu dia ada foundationnya. Kalau menurut pendapat gue ini lucu, gemes, bagus, dan apa ya istilahnya, since dia adalah plastik jadi ringan, mau dibawa kemana-mana juga aman. Terus udah gitu nggak takut pecah ya yang keduanya. Terus dengan isi kurang lebih 30 ml, jadi ini isinya standar ya teman-teman, nggak terlalu banyak atau tidak sedikit gitu kan. Ini lucu banget sih kalau menurut pendapat gue, dan bener-bener travel friendly. Udah gitu dia ada pompanya, jadi kita bisa memastikan kita pakainya seberapa banyak sih sebenarnya gitu kan. Dan ini adalah beauty sponge-nya ya teman-teman. Jadi ini pada saat sebelum dibasahin, dan ini bentukannya setelah dibasahin, jadi lumayan membesar. Oke, terus kemudian kemarin itu gue sempat coba ya teman-teman. Jadi gue kasih tahu lagi ke kalian, ini adalah mixing atau campuran dari skincare yang gue pakai di atas kulit gue. T-zone ini berminyak, perimeter ini kering, terus udah banyak fine line juga, wrinkles, pori-pori bagian sebelah sini sangat amat besar-besar karena bekas jerawat. Dan ini mixing dari skincare yang gue pakai ya. Gue pakai water parsley toner, kemudian gue pakai L'Oreal hyaluronic acid, terus kemudian gue pakai ini dari Adara Be White Spotless Gel. Terus kemarin gue sempet apa namanya, kayak coba kalau pakai ini, coba kalau pakai itu gitu ya. Antaranya pakai yang satu ini untuk sunblocknya, Skintific 5 Times Ceramide Serum Sunscreen. Nah yang ini teman-teman ya, L'Orealnya ini L'Oreal UV Defender UV Serum Protector yang Invisible Fluid. Terus gue juga sempat nyoba dia tanpa menggunakan sunscreen ya teman-teman. Oke, gue bakalan bahas sambil gue pakai produknya. Terus kemarin itu gue menggunakan beberapa teknik cara penggunaan
khususnya di atas kulit wajah gua, karena seperti kalian tahu gua prefer banget untuk menggunakan foundation atau make up itu sangat amat tipis sekali ya, karena sudah banyak sekali fine lines dan wrinkle. Jadi pada saat gue menggunakan produk itu terlalu tebal gitu, terus sekiranya gue berpikiran untuk bisa nutupin semua kekurangan di atas wajah gue, itu malah bikin tampilan dari foundation atau base makeupnya itu jadi kacau gitu ya. Jadi gue berusaha untuk menyesuaikan penggunaan foundation dengan kebutuhan kulit gua. Nah, gua bakalan kasih tahu ke kalian kemarin cara gua pakai foundationnya dengan cara pakai foundation yang normal. Oke, jadi waktu kemarin itu gua pakai begini ya teman-teman. Ini gua ambil satu pompa aja. Oke, gua ambil satu pompa ya. Terus kemarin itu gua ambil spatula, dan honestly akhir-akhir ini gua sedang nggak berhenti tiap malam, tiap kali buka YouTube itu gue selalu lihat cara-cara orang kayak Korea untuk menggunakan base makeup gitu ya, karena I know kulit mereka memang lebih flawless kalau mau dibandingin ya, tapi ada juga kok kulit mereka yang nggak flawless, ada jerawat segala macam, tapi mereka menggunakan teknik yang sama dengan hasil dari tampilannya itu nggak terlalu tebal gitu ya. Jadi untuk penggunaannya ada cara dalam menggunakan, yaitu menggunakan spatula. Jadi diambil begini ya teman-teman, terus dipakai di wajah. Oke, tinggal diratain gini aja. Gue pakai kemarin seperti ini ya teman-teman. Oke, ini didiemin sebentar, ini masih ada sisa, dibuang. Nah sekarang di bagian sebelah kanan gue mau pakai cara yang biasa gue pakai ya, yaitu gue sebarin menggunakan jari seperti ini teman-teman. Tinggal blend aja. Dan hasil blendnya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Terus honestly kemarin pertama kali banget gue pakai itu bener-bener sangat amat tebal. Jadi gue pakai kurang lebih 2 pompa untuk keseluruhan wajah gue, tapi hasilnya itu bener-bener masih yang kayak skin like banget. Selain dari warna golden ini pas banget di atas kulit wajah gue yang light ya teman-teman. Terus ini dia itu nggak terlalu ada oksidasi sesuai dengan klaimnya. Dan setelah gue coba, terus coba lagi, gue lihat lagi gitu ya, dia itu adalah jenis foundation yang kalau di atas kulit wajah gua ya honestly nggak di set juga bagus aja gitu teman-teman. Jadi dia tanpa di set itu bener-bener udah kayak skin like, seperti kita tidak menggunakan foundation atau base makeup, tapi kondisi kulit kita itu sudah jadi lebih baik, walaupun kondisi dari kekurangan di atas kulit wajah gue kan masih kelihatan gitu ya, tapi hasilnya tetap bagus. Nah sekarang gue mau coba beauty blender atau beauty sponge-nya untuk ngeblend semua penggunaan foundation seperti yang biasa gue lakukan, yaitu gue ratain menggunakan jari, baru gue blend menggunakan beauty sponge, atau biasanya gue ngeblendnya itu pakai yang namanya ini apa namanya brush ya teman-teman. Jadi ini tinggal gue ratain aja. Oke, nah ini kalian bisa lihat kalau menggunakan beauty sponge yang baru aja dibasahin, dia satin ya teman-teman, karena dia ada kurang lebih campuran hidrasi air dari sponge yang baru dibasahin gitu ya. Walaupun ini sponsnya udah gue squeeze out, udah gue coba keringin menggunakan anduk gitu ya, tapi dia masih ada lembabnya, jadi dia ngasih efek satinnya. Oke, dibandingin dengan pada saat gue ngeblend menggunakan spons yang gue basahin juga atau gue bikin lembab tapi gue pakai keesokan harinya, ini masih lembab ya teman-teman. Dia itu nggak terlalu ngasih basah di penggunaan foundationnya, cuma kalau boleh gue bilang dia tetap ngasih satin yang bener-bener subtle ya, nggak terlalu yang basah banget. Kalau ini kelihatan kayak ngebling gitu ya, kalau ini ada sheen tapi tidak basah itu. Oke, itu bedanya ya teman-teman. Nah kemudian ini gua akalin dengan penggunaan yang namanya
concealer ya teman-teman. Jadi kemarin itu gue ambil ini custard dari SK Flawless Concealer, dan gue ambil bener-bener sangat amat sedikit, hanya untuk spot conceal bagian-bagian yang membutuhkan ya teman-teman. Jadi seperti ini, gue cuma spot conceal aja, bener-bener sedikit untuk nyembunyiin kemerahan sama bekas-bekas jerawat yang gue punya. Jadi gue biarin dulu. Untuk di bagian sebelah kiri gue bakalan coba build up ya, dan gue ambil kurang lebih 1 pompa lagi untuk ngasih lihat ke kalian kalau di build up bagaimana hasilnya ya kan. Nah ini untuk bagian yang menggunakan concealer, mau gue tap, mau gue ratain. Ini hasil akhir setelah gue coba untuk spot conceal ya teman-teman, dan concealernya aja tadi yang ambil sedikit, masih banyak sisa. Oke, seperti ini. Dan untuk bagian sebelah kanan gue ambil sponsnya lagi, terus gue mau coba untuk blend. Oke, seperti kalian lihat untuk bagian sebelah kanan itu karena banyak banget produknya, jadi gue ngeblend bisa nyampe ke bagian mata juga bagian bawah mata, tapi bener-bener sangat amat tipis karena ini dipakai setelah gue ngeblend keseluruhan wajah ya, baru gue blend ke bagian mata. Sedangkan untuk bagian sebelah kiri gue nggak bawa sampai ke bagian mata. Oke, nah ini seperti ini teman-teman. Kalau menurut pendapat gue untuk hasil build up, kalian bisa menutupi kekurangan di atas wajah kalian ya, tapi khusus yang tidak terlalu kelihatan hitam atau kelihatan merah itu masih bisa tertutupi. Jadi istilahnya kekurangan-kekurangan di wajah kalian yang tipis kalian masih bisa tutupi dengan build up atau tambahin lagi foundationnya. Tapi untuk bagian sebelah kiri wajah kemarin itu gue udah sempat coba untuk 2 pompa di keseluruhan wajah ya, jadi kurang lebih 1 pompa di kiri, 1 pompa di kanan gitu. Itu dia tidak bisa terlalu menutupi kekurangan di wajah gue yang warnanya hitam. Jadi gue lebih memilih untuk melakukan spot conceal seperti yang gue lakukan, mengambil concealer dari SK bener-bener tipis banget, dan keseluruhan wajah gue kalian masih bisa lihat ya, ini kemerahan di wajah di bagian sebelah sini cuping hidung kalian masih bisa lihat gitu ya, karena gue mau ngasih lihat tampilan wajah yang natural gitu teman-teman, wajah gue yang seger. Dan ini lama kelamaan kalian bisa lihat bagian sebelah kiri wajah gue ini lebih cantik kalau menurut pendapat gue pribadi ya. Coba deh kalian bisa kasih masukan nggak ya, kasih masukan ya, kalian lebih suka yang mana. Sebentar, ini ternyata gue tadi spot conceal bagian sebelah sini juga ya. Nah nih untuk bagian hitam ya teman-teman, di sini gue tadi pakai tebal kan, dia nggak bisa nutupin kekurangan warna hitam yang lumayan gelap ya. Jadi kalau ada spot-spot warna hitam itu dia walaupun kalian pakai tebel segini itu dia nggak bisa nutupin ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat ini bagian dimana gue nge-build up dan menggunakan foundation dengan tebal. Ini dimana gue menggunakan foundationnya hanya kurang lebih 1/4 dari pompa, gue sebarin ya setipis ini, dan gue spot conceal bagian-bagian yang memang perlu disembunyikan. Menurut kalian, kalian suka yang mana? Yang bagian yang tipis dengan teknik menggunakan spatula, atau dengan teknik yang lebih gue suka, atau penggunaan yang biasanya standarisasi dari sononya orang-orang kalau pakai foundation tuh tebel gitu ya, terus di build up dipakein lagi foundation gitu. Nih kalian suka yang mana? Ini dari dekatnya bagian yang tipis dan bagian yang kalau dipakai tebal. Kalian sukanya yang mana? Kasih tahu ya, tulis di komen di bawah. Oke, dari depan. Oke teman-teman ya, nih bisa lihat lagi dari jauhnya, bandingin lagi. Oke, nah sekarang gue mau coba lengkapin dulu make upnya. Jangan kemana-mana, di sini aja. Setelah gue lengkapin semua make upnya ya teman-teman, untuk penggunaan contour, blush, highlight tidak ada gangguan sama sekali, walaupun gue pakai di bagian yang tipis ya seperti kalian lihat tadi. Dan untuk center wajah gue sengaja nggak pakai highlighter atau di bagian hidung khususnya ya. Untuk bagian lain gue pakai lengkap semuanya. Oke, kalau misalkan kalian tanya tampilannya ya setelah di make upin, gue deketin aja biar lebih jelas. Oke, ini yang
kurang lebih pakainya 1 pompa kurang seperempat, satu pompa, ya kurang seperempat, karena tadi dari 1 pompa itu gue nggak pakein semua, masih sisa setengah ya teman-teman. Nih seperti ini, dan ini yang gue pakai cuma 1/4 pompa, dan gue build up ya menggunakan concealer atau gue color correct lagi, spot conceal ya, hanya di bagian-bagian tertentu. Dan kalau ini di build up ya, tadi salah ya, jadi ini di build up menggunakan kurang lebih 1 pompa kurang dikit gitu, dan ini hanya menggunakan 1/4 pompa. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, kalau kalian penasaran. Oke, ini sekarang jam 11 siang, right? Tadi gue pakai kurang lebih jam berapa ya? Jam berapa ya tadi gue pakai ya? Jam 10-an kali ya teman-teman, atau jam 9 kali, gue lupa. Tadi aku pakai jam berapa ya? Pakai kapan ya? Jam 9 ya. Jadi gue pakai tadi mulai jam 9. Ini setelah kurang lebih 2 jam berarti ya. Ini udah jam 11 lebih 10 menit. Oke, kita bakalan lihat ya yang lebih bagus bertahan yang mana. Dan honestly tadi yang bagian tipis ini gue pakein setting spray andalan gue dari Lux Crime, the best dari semua setting spray untuk kulit berminyak. Ini nggak ada lagi, ini doang. Jadi gue ini semprot ya teman-teman, dan lakukan setting ya, powder segala macam. Begitu juga di bagian sebelah kanan, hanya bedanya nggak gue semprot. Oke ya, gue bakalan balik lagi yang mana yang lebih bertahan dan gimana hasilnya, dan nanti gue bakalan kasih reviewnya full banget dari semua penggunaan gue di 4 hari ke belakang. Oke, jangan kemana-mana, di sini aja. Well teman-teman, setelah 10 jam setengah, tadi nggak sempat di 8 jam karena gue sambil kerja ya, jadi ngerjain dulu yang lain, nyambil biasa lah ya. Dan ini hasilnya teman-teman, sebelah kiri kalau misalkan gue pakai tipis gitu ya, sesuai dengan yang gue suka lah intinya, atau poinnya seperti itu. Dan gue nggak tahu kenapa ini dari pertama kali gue nyoba untuk foundation Jaquel ini ya teman-teman, dia pasti creasing, atau lebih ke bukan creasing ya, dia cakey di bagian hidung. Nah cuman dia nggak cakey sama sekali di seluruh bagian, baik di sebelah sini atau dimanapun tuh nggak ada yang namanya cakey. Di dagu ya, di bagian sebelah sini juga nggak ada cakey. Dan ini adalah penggunaan normal ya, kalian bisa lihat gua pakai kurang lebih 1 pompa di bagian sebelah kanan wajah aja, sedangkan ini 1/4 pompa. Kalian bisa bayangin ya, istilahnya mau banyak atau mau sedikit, menurut pendapat gua hasil akhirnya tetap sama, tetap bagus ya kan. Terus kalau tadi gue semprot di bagian sebelah kiri wajah dengan Lux Crime yang Ultimate Setting Spray, itu dia hasilnya ya sedikit lebih nge-matte ya teman-teman, dibandingin dengan yang tanpa menggunakan setting spray gitu. Tapi overall ya teman-teman, dari awal sampai akhir ini gue mau kasih lihat dulu mumpung gue ingat ya. Jadi kemarin itu gue sempat pakai sampai kurang lebih 13 jam ya, itu panas-panasan gue keluar kota, kesana kesini, berkegiatan bener-bener di luar, panas, gerah, terus sempet masuk ke kayak time zone gitu, fun world gitu kan, dance segala macem gitu ya, pokoknya keringet parah. Tapi transfernya cuma segini ya, mudah-mudahan kalian bisa lihat transfernya cuma segini. Jadi ini bener-bener sangat amat less transfer ya, transfernya bener-bener sangat amat sedikit ya teman-teman. Terus dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan sekarang hari yang kelima, kalau menurut pendapat gua teman-teman, ini adalah the most foundation yang tahan minyak, tapi bukan berarti dia kering, dia tetap
nyaman, lembab, bisa nahan minyak, tetap rapi. Dia satu-satunya base makeup yang pada saat gua pakai itu bener-bener sangat amat nahan minyak, tapi nggak kering, nggak crusty, nggak ada dempul, nggak ada yang namanya cakey. The most beautiful finish yang dia kasih pada saat gua setelah penggunaan. Dan kalau misalkan kalian tanya, gue lebih memilih menggunakan produk dari Jaquel ini ya, yang foundation itu tebel atau tipis. Gue milih tipis pastinya gitu ya, karena pakai tipis aja dia bisa nahan minyak, pakai tipis aja dia hasilnya juga bagus gitu. Jadi kenapa enggak gue pakai foundation atau base makeup yang tipis gitu kan ya teman-teman. Terus untuk coverage dia medium aja, nggak langsung yang kayak full banget. Natural finish, bener-bener bagus banget. Kalau misalkan kalian tanya ya istilahnya, untuk dari foundation itu produk Jaquel ini yang ngasih natural finish, skin like, tahan minyak banget. Kalau untuk dari cushion itu yang Luke ya, seperti kalian tahu gue udah battlein semua setiap cushion ya dengan Luke cushion khususnya. Tapi nanti kalau misalkan kalian penasaran, coba kita battlein ya foundation dari Jaquel ini dengan si cushion dari Luke gitu ya, hasilnya kayak gimana. Cuman setahu gua ya teman-teman, honestly kalau cushion dari Luke itu nggak terlalu bisa nahan minyak, cuma dia ngasih skin like finish bener-bener yang natural banget gitu. Tapi hasil akhirnya pada saat 13 jam kalau nggak salah ya, itu dia lumayan keluar minyak lebih banyak dari si foundation Jaquel ini. Nah kemarin sempat Jaquel juga dipakai kan sampai 13 jam, itu ya minyaknya cuma segini aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanya ya penilaian gue terhadap produk dari Jaquel khususnya yang foundation ini, gue kasih nilai berapa ya? Gue bisa kasih dia nilai 9,5 ya teman-teman. Kenapa nggak 10 aja? Kalau gua apa ya istilahnya kasih dia nilai 10 itu mungkin kalau pada saat dia mencantumkan berapa banyak skin protection terhadap UV-nya ini ya, ini akan ada UV protection tapi dia tidak mencantumkan SPF-nya. Jadi gue galau gitu ya sebenarnya dia SPF berapa gitu kan, karena penasaran. Tapi ini nggak ditulisin gitu, dan dia memang di sini tulisannya atau informasinya 2% niacinamide ya, jadi ada tinted moisturizernya gitu, walaupun dibilangnya blur effect foundation gitu. Tapi menurut pendapat gue ini the best sih, bagus, ini bagus banget ya. Selama gue mencoba dari awal sampai akhir berbagai macam foundation, itu nggak ada yang sehalus ini, sebagus ini di atas kulit wajah gue ya, khususnya untuk bagian T-zone ini kan berminyak banget, walaupun di bagian fine lines di antara alis itu ya ada cakey, tapi kan bisa lihat nggak terlalu yang berminyak banget gitu teman-teman. Ini bagus banget. Kalau misalkan kalian tanya rekomendasi atau tidak, definitely ini rekomendasi banget. Cuman gue sering juga baca komentar dari temen di sini, subscriber gue, katanya ada produk yang memang bagus di kulit gua, terus dia coba terus beli, ternyata di kulit dia nggak bagus. Jadi kalau gua akan selalu ngingetin ya teman-teman, karena setiap produk itu nggak bakalan selalu sama hasil akhirnya di atas kulit masing-masing orang. Satu ada karena alasan skin condition, yang kedua karena skin preparationnya tadi gue udah kasih tahu itu semua skincare-nya. Tapi kalaupun misalkan ternyata setelah kalian pakai skincare yang sama dan hasil akhirnya beda lagi ya teman-teman, itu tergantung dari skin condition ya. Balik ya teman-teman, selalu balik ke skin conditionnya, mungkin berbeda dengan skin condition yang gue punya gitu. Dan ya mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Segitu dulu review gue tentang produk dari Jaquel khususnya yang foundation, dan definitely gue suka banget. Ini bakalan jadi foundation andalan gue. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu full reviewnya untuk khusus produk foundation dari Jaquel. Dan kalau misalkan kalian tanya tadi kan pakai sponsnya ya, jangan lupa sponsnya gimana. Kalau menurut pendapat gue untuk sponsnya teman-teman, dia ini lumayan lah ya, nggak terlalu yang istilahnya
bagus banget atau bagaimana, nanti pasti gue bakalan coba dan coba lagi karena kan baru coba 1 kali ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi di review produk lainnya. Makasih, bye.